Kemudian yang harus kita ketahui fardu atau kewajiban dalam bertayamum. Kewajiban dalam bertayamum, nah ya. Jadi Buya berharap kalau menjelaskan ke orang awam dengan bahasa lokal saja, enggak usah pakai bahasa-bahasa pelik. Buya hadirkan hadul ghud, hadul qurub tadi itu hanya untuk karena kamu kan bersentuhan dengan kitab fikih. Untuk menggampangkan orang yang seperti itu aja. Yang pertama mengambil debu 2 kali. Mengambil debu 2 kali pukulan. Mengambil debu 2 kali pukulan. Harus 2 kali. 1 buat wajah. 1 buat tangan. Lebih boleh. Kalau kurang tidak sah. Misalnya begini. Wudu. Ini muka 1. Giliran tangan. Kurang. Ini lagi. Kurang misalnya. Misalnya baru begini lepas. Lepas kan sudah habis, mustakmal nanti. Ini ada lagi. Karena sudah dipakai. Nanti ada debu mustakmal itu bukan yang di sini. Harus tahu juga, ingat. Mumpung Buya ingat. Debu mustakmal itu bukan yang di sini. Misalnya, kalau kamu punya debu di sini, debu sedikit, sudah dipakai untuk tayamum. Begini, yang mustakmal adalah ini loh yang jatuh, yang rontok di sini. Yang sudah ini, sisa-sisa debu yang sudah dipakai. Sisanya adalah mustakmal, karena sudah dipakai. Kalau di sini, tidak, biarpun dipakai oleh 1000 orang tetap boleh. Ini adalah banyak, Ustaz-Ustaz ngantuk, mustakmal. Ngajarin, belajarnya ngantuk. Ini bukan mustakmal ini. Jadi, tidak harus 1 cangkul debu, tidak. Cukup seujung sendok. Seujung sendok kamu berikan di sini, selesai. Kamu ratain begini. Pertama adalah 2 kali pukulan, harus. Yang kedua adalah niat. Sudahlah niat, aku niat tayamum karena Allah, selesai. Jangan ajar orang awam dengan repot-repot. Sempurna niat adalah nawaitu tayamum listibahatis shalah. Aku niat tayamum untuk diperkenankan untuk sholat. Sudah niatnya boleh. Dengan bahasanya aku niat tayamum karena Allah, sudah selesai. Tayamum ya untuk sholat, semua orang tahu. Orang awam jangan dipersulit urusan niat. Saya niat tayamum karena Allah, sudah. Niatnya gimana? Sudahlah Ibu, saya niat tayamum karena Allah. Niat tayamum karena Allah. Mengusap wajah. Semua bagian wajah. Mengusap kedua tangan. Biasanya caranya, terserah caranya gimana saja boleh kok. Begini, gini, asalkan ini belum lepas. Asalkan ini belum lepas, dia diratain begini. Kalau lepas mustakmal jadinya. Karena sudah dipakai. Jadi begini, ini boleh. Cuman biasanya begini rapi. Separuh telapak tangan dibagi 2. Ini separuh buat bawah, separuh buat atas. Ini. Separuh buat bawah, separuh buat atas. Cuman kadang orang repot, nggak paham, sudahlah, sebisamu saja, yang penting begini. Sudah, kalau sudah nempel jangan ditarik lagi. Kalau dilepas mustakmal karena sudah dipakai. Ini bagian dipakai, ini separuhnya belum dipakai. Ini sudah. Kalau sudah begini jangan dilepas. Jangan dilepas. Ya. Dilepas kalau begini. Terus sampai menurutmu rata. Ini jangan diusap karena ini untuk mengusap sebelahnya. Ya kan? Ini jangan diusap. Baru sebelahnya sini. Ada selesai. Tertib, harus sesuai dengan urutan. Tertib. Baik, Buya tambah lagi sekarang. Nanti murojaah habis ini agak lama murojaahnya. Kalian hafal semuanya, mahram, ayat mahramnya dihafal semuanya. Yang membatalkan tayamum ada 2. Yang membatalkan tayamum enggak? Dilihat dulu tayamum yang mana ini? Tayamum sebab hissi atau sebab makna? Oh iya, ada 2 kan? Ini cara membatalkannya juga beda, nak. Kalau sebab hissi tadi, di saat air tidak ada secara sesungguhnya, bukan karena kamu sakit. Jadi karena paceklik tidak ada air, maka kamu bertayamum, maka bagaimana membatalkannya? Yang membatalkan tayamum karena tidak ada air secara sesungguhnya, ini yang pertama. Yang membatalkan tayamum karena air tidak ada secara sesungguhnya adalah 1. Semua yang membatalkan wudu.
Dua, murtad. Wudu tidak batal karena murtad. Tayamum saja batal karena murtad. Orang murtad, naudzubillah, ini hampir tidak pernah ada ini. Orang baru bertayamum keluar dari iman, batal tayamumnya. Yang ketiga, adalah ada hubungannya dengan haddul ghaus sama haddul qurb. Karena harus paham. Yang ketiga adalah ada dua. Yang ketiga cabang dua. Menduga kuat atau yakin tidak, bukan. Yakin bukan menduga, bukan. Yakin dulu. Yakin adanya air di haddul ghaus dan haddul qurb. B, harus itu ada batasan. Oh, yakin adanya air di mana? Ada air, kan harus ditanya gitu kan? Sesuai dengan ilmu yang tadi. Paham enggak, Nak? Ya, kalau ada air, oh yakin ada air. Hujan deras di mana? Di Pleret 6 kilo. Ya enggak ada pengaruhnya. Yakin ada air di mana? Haddul qurb. Yang kedua, B-nya menduga ada air di haddul ghaus. Dengan catatan tidak boleh masuk bab was-was. Perkiraan kayak ada air, enggak jaga karuan. Tentunya ada tanda-tanda, misalnya apa? Oh, ada sapi naik kok basah, ada orang. Haddul ghaus. Jadi haddul ghaus, mainnya kita sudah tayamum, misalnya sudah tayamum. Tadi kita mencari enggak ada setelah tayamum. Tak taunya ente baru tayamum begitu, ada teman ente, basah rambutnya. Ya kan? Loh. Ya kan? Kemudian dia ngomong, ada air di situ. Belum yakin kamu, karena kamu yang ngasih kabar satu orang kan? Ada air. Biarpun nanti kesimpulannya adalah kembali kepada yakin. Kalau ternyata kesimpulannya nanti Buya kasih kesimpulannya. Kalau ternyata air tidak ada, tidak akan membatalkanmu. Kalau ternyata air ada, baru batal. Kembali kepada yakin semuanya. Makanya yang pertama yakin. Kedua ini adalah kamu dituntut. Kalau memang ada tanda-tanda, kamu di dekat haddul ghaus tidak repot. Oh ada air, tinggal tanya saya. Ada, ya sudah. Kalau dia bilang ada, kamu harus berwudu. Ya. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah apa tadi? Semua yang membatalkan wudu. Kedua, murtad. Yang kedua adalah yakin adanya air, mungkin satu saja begitu biar mudah. Yakin adanya air di haddul ghaus sama haddul qurb, sudah. Mungkin mudah begitu. Enggak usah ini ditambah nanti. Sebab itu para ulama bahas itu adalah banyak. Yakin adanya air di haddul qurb sama haddul ghaus. Yang keempat adalah yang ketiga, sudah ya, cukup. Itu saja. Paham enggak? Selesai. Berbeda dengan yang kedua. Al-fuqdan makna air ada tapi seperti tidak ada air. Air ada seperti tidak ada air. Yang membatalkannya satu. Ada tiga. Yang membatalkan wudu sama. Dua, murtad. Dua, murtad. Dua, murtad. Yang ketiga, hilangnya sebab dong. Sebabnya apa tadi?
Sebabnya sakit, hilangnya sebabnya harimau, hilangnya kayak gitu. Hilangnya bukan dengan adanya air, hilangnya sebab, untuk bermudah saja ya. Baik, itu dulu. Setelah ini apa kira-kira nanti? Ini ada bab sholat. Kita ini belum bab haid. Hah? Ada besar ya, ada berapa? Ada 5? Ada itu, boleh itu nanti. Ini penting masalah aurat. Boleh ini, sholat aja nanti praktis. Haidnya kapan haidnya? Sekarang di murojaah dulu. Setelah murojaah ya kan? Lihat, murojaah dulu. Di murojaah dihafal mulai dari tadi. Apa tadi? Mahram. Mahram inti fahami, renungi. Mahram, tayamum, hafalkan haddul khaus dan seterusnya. Ini adalah fikih-fikih ringan yang kalian butuhkan, ya. Kemudian ada satu lagi masalah jika ada air dijual. Ini kemudahan. Kalau ada air dijual, air tidak ada. Kita cari di sini haddul khaus tidak ada, haddul kurub juga yakin tidak ada. Tak tanya air. Apakah kita wajib membeli? Wajib membeli 2 catatan. 1, mempunyai uang lebih dari kebutuhan pokok. Kedua, dijual dengan harga wajar. Islam itu mudah. Kalau dijual dengan harga melonjak, nggak wajib. Biarpun dia ada air, biarpun kamu duit miliaran. Kamu duit miliaran kaya raya. Ada orang jualan air. Di saat tidak ada air, biasanya seliter itu 1.000. Dijual seliter 2.000. Berarti kan 2 kali lipat. Bukan dia wajar, oh sorry bang, biarpun saya punya banyak duit, saya tidak akan beli. Kenapa? Tidak wajib bagi saya membeli, karena harganya tidak wajar. Dijual dengan harga wajar.